Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore hari ini. Teman-teman melihat kondisi market yang hijau royo-royo tapi rasanya rasa sangkut ya teman-teman, karena memang hijau dalam kondisi harganya turun gitu teman-teman, harganya turun, naik sedikit ya tetap aja warnanya hijau ya, tapi setidaknya, dengan warna hijau kayak gini lebih enak dipandang ya walaupun turun daripada warnanya warna merah, oke. Nah teman-teman langsung saja tanpa panjang lebar di sini ada, berita perihal, Do Kwon ya, penyelidik Korea Selatan menolak klaim Do Kwon, katakanlah pendiri Terra Luna sedang diburu, oke. Nah, jadi klaim daripada Terra Do Kwon ini ya bahwasanya dia mengklaim nih dia tidak melarikan diri dan bla 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 bla, seperti itu intinya ya teman-teman, tapi klaim tersebut ditolak oleh, pendiri Terra Luna ya, bukan pendiri Terra Luna, ditolak oleh penyelidik Korea Selatan, sorry sorry. Nah, ini dampaknya apa terhadap Luns dan Luna ya kan? Jadi banyak sekali yang bertanya seperti itu, "Bang, ini nanti kalau Dakwon ditangkap, Luna Classic itu terkena imbasnya nggak?" Oke, ya teman-teman di sini saya jelaskan sesuai apa yang saya pikirkan ya, sesuai apa yang, menurut saya pribadi gitu. Jadi pandangan orang kan beda-beda. Nah, ini adalah pandangan saya. Jadi gini teman-teman, ketika benar-benar si Dokwon ini, benar-benar ditangkap gitu ya kan, jadi itu akan tetap ada dampaknya terhadap Luna Classic, tapi tidak separah, Luna 2.0 teman-teman. Kenapa? Karena gini ya, si Dokwon ini setelah terjadi runtuhnya Luna Classic, dia itu sudah melepas Luna Classic gitu ya. Jadi masa bodoh lah gitu. Terhadap Luna Classic gitu. Intinya dia berfokus terhadap Luna 2.0 ya, Luna 2.0. Yang dikerjakan saat ini adalah Luna, 2.0 atau Luna 2 gitu teman-teman. Untuk Luna Classic dia sudah ngelepas, diserahkan terhadap komunitas, tapi tetap akan terkena dampaknya, tapi nggak separah Luna, 2.0 nantinya teman-teman, ya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kan, untuk saat ini memang dampaknya sudah agak kerasa terhadap Luna Classic ya, di mana memang, mungkin mereka yang belum begitu mengerti terhadap Dokwon dan kaitannya Luna Classic, mereka juga ikut panic selling teman-teman ya. Jadi mereka, "Waduh ini Dokwon ditangkap nih, nanti gimana gimana ya terhadap Luna Classic." Makanya terjadilah, penjualan juga terhadap Luna Classic dan di akun Twitter pun orang-orang bule sana juga ada beberapa banyak ya yang, mengait-ngaitkan Luna Classic terhadap Dokwon, dampaknya dan sebagaimana gitu teman-teman. Jadi kembali lagi terhadap teman-temannya, di mana kalau kita lihat, kita dalami bersama ya, setelah dilaporkan oleh The Crypto Basic bahwa jasa Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pendiri Terraform Lab ya, TVL. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman, kenapa saya bilang, Luna Classic akan ada dampaknya walau nggak parah, karena, Luna Classic masih minta persetujuan, eee, TVL ya teman-teman atau Terraform Lab-nya. Jadi setiap proposal yang kemarin habis voting ya kan, voting untuk pengesahan, eee, apa ya, pengesahan tax burn 1,2% yang besok itu secara on-chain ya, aktif gitu ketika ketinggian bloknya di 1475 kalau nggak salah ya, itu masih minta persetujuan dari Terraform Lab, teman-teman. Ya, masih minta persetujuan dari Terraform Lab. Nah, jadi, Luna Classic ini akan terkena dampaknya tapi nggak parah-parah amat lah menurut saya seperti itu, teman-teman. Karena, mungkin mereka yang sudah paham dan sebagainya ya, dan dari validator-validator oleh Luna Classic ya, validator Luna Classic juga sudah menjelaskan bahwasanya Luna Classic ini sudah nggak ada kaitannya dengan si Dokwon ya, karena sudah diserahkan full, kepada komunitas. Cuman memang masih minta persetujuan terhadap Terraform Lab untuk mengerjakan proposal-proposal, masih ngadain voting dan disetujui mengajukan juga terhadap Terraform Lab kayak gitu. Jadi itulah ya kenapa saya bilang masih ada, dampaknya walau nggak parah gitu teman-teman, oke? Nah, di sini, dengan warga Korea Selatan, jaksa menyatakan bahwa pendiri Terra sedang dalam pelarian. Nah, jadi jaksa Korea Selatan ini menegaskan bahwasanya Do Kwon ini sedang dalam pelarian gitu, teman-teman. Dan di sini outlet media lokal Hakyu menulis diperkirakan Do Kwon meninggalkan Singapura pada April setelah terjadinya, The Pact ya,
antara harga daripada Luna Classic itu teman-teman ya. Dan di sini, penuntutan saat memulai penyelidikan paksa seperti penggeledahan dan penyitaan kuon tidak bekerja sama dengan penyelidik. Nah, jadi di sini dituntut nih melalui penyidik bahwasanya si Dokwon ini tidak bekerja sama dengan penyidik gitu teman-teman, dan di sini sekitar, bulan Agustus menunjukkan seorang pengacara dan mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk segera hadir penentuan, oke. Seseorang pejabat dari kejaksaan mengatakan sama sekali tidak ada ruang untuk bekerja sama dengan Kwon. Nah, seorang pejabat dari kejaksaan ya, dia ini menyatakan nih ya, sama sekali tidak ada ruang untuk kerjasama dengan Kwon ketika dia berbohong bahwa dia sepenuhnya bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Nah, jadi si Kwon ini dikatakan membohongi publik ya dengan alasan bekerja sama dengan pemerintah. Tapi di sini dari kejaksaan mengatakan dia tidak ada kerjasama dengan lembaga pemerintah kayak gitu teman-teman. Makanya dari tim Korea Selatan ya, penyelidik Korea Selatan ini menolak klaim daripada Dokwon tadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat detailnya kalian bisa baca ini ya. Dan seorang pejabat ini udah oke, SEO Terraform Lab Kwon keberadaannya saat ini tidak diketahui di luar negeri, membantah desas-desus melarikan diri. Tetapi penuntut membantah klaim Kwon dengan mengatakan jelas bahwa dia melarikan diri. Oke ya, jadi dari jaksa Korea Selatan membantah ya untuk apa ya, klaim daripada Dokwon bahwasanya dia tidak melarikan diri, tapi jaksa Korea Selatan mengatakan bahwa jelas-jelas si Dokwon ini melarikan diri ya. Seperti itulah intinya teman-teman, dan kita berfokus lagi ke Luna Classic ya karena, di sini banyak yang belum begitu mengerti atau paham ya, termasuk saya hanya paham sedikit-sedikit aja gitu teman-teman, bukan berarti saya ini paham banget, enggak ya. Jadi menurut pemikiran saya seperti itu ya. Jadi, untuk dampak terhadap Luna Classic ya akan ada dampak, tapi nggak terlalu signifikan seperti Terra Luna 2.0 nanti teman-teman, ketika benar-benar si Dakwon ini ditangkap gitu ya. Mungkin yang akan terkena imbasnya, dampaknya yang begitu terasa amat amat dalam, yaitu si Luna 2.0 bukan Luna Classic. Ya mungkin ada penurunan nanti ya, ada penurunan di Luna Classic, saat ini pun sudah mengalami penurunan. Iya, salah satunya semenjak ini ya, berita-berita perihal penangkapan Dokwon ini, adalah ya orang-orang yang menjual dan sebagainya gitu teman-teman, karena berpikir takutnya nanti imbasnya ke Luna Classic, seperti itu, akan dampak sama seperti dulu lagi dan sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau kalian masuk ke Terra Luna Classic, ya ini ya, saya sering kali menjelaskan, siapkan uang yang benar-benar siap hilang. Ya, itu teman-teman, siapkan uang-uang yang benar-benar siap hilang ya, simpan aja dalam jangka panjang gitu teman-teman, siapa tahu nanti jadi naga ya kan. Kalau jadi naga berarti kita semua masih dikasih rezeki di Terra Luna Classic. Cuman kalau hilang ya karena kita memang sudah apa, sudah sepakat gitu, maksudnya sudah, udahlah saya masuk ke sini, mau hilang ya udah gitu, intinya dana itu siap hilang gitu teman-teman. Tapi kalau nggak siap hilang jangan, masuk ke Luna Classic. Oke, itu saran dari saya aja. Mungkin ini dulu perihal, Dokwon dan Luna Classic, semoga bermanfaat, salam cuan.